Dan untuk mengulas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan kejutan Presiden Prabowo Subianto di Hari Buruh 2026 atas regulasi yang lebih berpihak kepada pekerja, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber untuk dapat membahasnya lebih lanjut. Sudah ada Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Rizal Taufikur Rahman, kemudian Profesor Tajudin Nur Effendi selaku Pejabat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, dan Ibu Erlinda, pemerhati dan aktivis perempuan. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke INDEF terlebih dahulu mungkin. Pak Rizal, kalau kita lihat ya tadi statement dalam berita pengantar yang disampaikan oleh Menaker Yasir Lee, akan ada kejutan bagi buruh dan ini terkait dengan kesejahteraan buruh. Nantinya yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada May Day besok. Nah, tapi kalau kita coba menganalisa dan mungkin menggali ya terkait dengan hal ini, kejutan yang akan disiapkan dari perspektif ekonomi, ketenagakerjaan. Kebijakan seperti apa sih Pak sebenarnya yang paling tepat dan realistis dan berdampak nyata bagi pekerja di kondisi yang ada saat ini? Ya, mudah-mudahan kejutan yang paling realistis besok itu gitu ya, bukan seremoninya ya, tetapi paket perlindungan daya beli dan kepastian kerja. Ya, tentu misalnya penguatan upah minimum gitu ya, berbasis inflasi dan produktivitas, apalagi di tengah ketidakpastian, bahkan imported inflation ya, yang kemudian mendorong terhadap aksesibilitas consumption, termasuk juga daya beli masyarakat yang saat ini juga sedang melambat. Kemudian subsidi ya di beberapa sektor, katakanlah transportasi pekerja, termasuk perluasan jaminan kehilangan pekerjaan, termasuk juga pelatihan-pelatihan yang untuk mendongkrak mereka yang sektor yang katakanlah dengan situasi seperti ini, dan juga insentif terutama bagi perusahaan yang mempertahankan pekerja. Bayangkan kalau misalnya inflasi saat ini di angka 3,48% year on year di bulan Maret, sementara rata-rata upah buruh per November katakan di 2025 di angka 3,33 juta ya, atau 3,3 juta lah gitu ya. Artinya apa? Ruang konsumsi pekerja masih sangat rentan tergerus oleh inflasi ya, terutama di volatile food ya, atau harga pangan, transportasi ya, biaya sewa, termasuk juga housing, plus juga energi. Apalagi di situasi saat ini energi ya sangat terdampak oleh ketidakpastian dan eskalasi geopolitik yang notabene juga sangat mempengaruhi terhadap daya beli dan akses terhadap berbagai komoditas gitu. Baik. Ini memang sangat dinantikan ya kebijakannya, apalagi kalau kita lihat di tengah kondisi perlambatan ekonomi global, maka sudah sewajarnya kita berharap akan kebijakan yang paling bisa langsung dijalankan dan realistis langsung menyasar kepada para pihak-pihak yang memang berkaitan. Nah, kalau dari Prof. Tajudin seperti apa nih Prof, kalau kita lihat kondisi ketenagakerjaan kita di tengah perlambatan ekonomi global ini, apakah memang ada isu yang paling penting yang harus segera diselesaikan dan diharapkan ini menjadi kebijakan yang akan disampaikan besok pada peringatan May Day oleh Presiden Prabowo Subianto? Kalau dari segi angka, saya mencoba membuka lembaran-lembaran BPS 2005 tahun 2026 Februari, dapat dikatakan kondisi ketenagakerjaan relatif stabil. Tapi rapuh dalam artian pengangguran tidak naik, relatif stabil. Tetapi kalau kita melihat angka angkatan kerja kita berdasarkan pekerjaan, itu sektor informal masih mendominasi. Ditambah dengan ada pekerjaan baru sebetulnya yang sangat mengkhawatirkan, yaitu pekerja prekariat seperti ojol dan beberapa pekerjaan lainnya yang berbasis digital. Itu semakin meningkat, yang relatif dalam pekerjaan itu sangat rawan terhadap situasi kalau mengalami perubahan. Yang bahkan itu sektor informal 60%. Artinya banyak pekerjaan kita yang tidak berkualitas. Dan sekarang ini yang paling menakutkan menurut saya mencoba melihat angka-angka lagi itu menurunnya
kelompok masyarakat kelas menengah Hmm. yang merupakan sumber utama sebetulnya di dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hmm. Kalau kelas menengah menurun, daya beli menurun, otomatis akan terpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh kepada penciptaan peluang kerja. Nah, ini yang menurut hemat saya masalah yang sedang kita hadapi. Yang itu sangat mengkhawatirkan lagi kalau situasi global, terutama dalam perang antara Amerika dan Irak, dan berpengaruh kepada kenaikan minyak, itu dapat berpengaruh terhadap kondisi tenaga kerja kita, melihat kondisi saat ini. Baik, baik. Memang persoalan terkait dengan semakin tingginya jumlah yang bekerja di sektor informal dan juga tadi Anda meng-highlight ya terkait dengan yang berprofesi sebagai ojol ini menandakan bahwa kualitas tenaga kerja kita ini memang artinya semakin menurun atau kurang berkualitas. Nah, kalau begitu dilengkapi lagi dengan pandangan dari Bu Erlinda, Bu, sebagai aktivis dan juga pemerhati perempuan dalam dunia ketenaga kerjaan Indonesia yang saat ini ada per hari ini, Bu. Bagaimana Anda melihat kondisinya dan juga apakah untuk hak-hak teman-teman kita yang perempuan di dunia ketenaga kerjaan saat ini sudah cukup terpenuhi atau justru ada catatan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam peringatan besok? Ya, terima kasih Mbak. Seperti yang sudah disampaikan beberapa narasumber dan tadi, ya kita sangat apresiasi apa yang menjadi, insya Allah besok itu, walaupun kita sudah ada mendengar sedikit ya, tipis lah, bocoran tipis seperti itu, bocoran halus. Yang pertama, kami mengapresiasi dengan adanya Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, karena di sini menjadi atmosfer yang luar biasa, di mana kita bisa lihat bahwa perempuan di sektor domestik sebagai pekerja hari ini menjadi terlindungi. Artinya negara stand up, berada di tengah hal tersebut. Itu menjadi kado terindah menurut kami ya, termasuk juga kado untuk Hari Kartini kemarin. Di sana kenapa? Karena di situ ada pelindungan terhadap para pekerja di dunia domestik, apalagi terkait upah dan sebagainya. Kita tahu bahwa mereka merupakan bukan pekerja formal maupun informal, tapi di situ adalah pekerja sosial, kultural, ekonomi. Berikutnya kami melihat bahwa hari ini pun kami yakin bahwa akan ada paket seperti yang dikatakan sebelumnya, ada paket kebijakan di mana pelindungan ini tidak hanya pada sektor formal atau informal, termasuk sektor lainnya seperti yang saya sampaikan tadi, sosial, kultural, ekonomi. Dan kabar baiknya kami melihat bagaimana progres. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga diajak ya dalam rapat-rapat hal tersebut, yaitu terkait dengan adanya pekerja platform. Nah, kita harapkan mudah-mudahan besok juga menjadi bagian kado terindah bagi para pekerja platform hari ini, di mana pelindungan itu harus holistik dan berkelanjutan. Kita paham bagaimana teman-teman bekerja di platform ini, mereka harus bayar sendiri ya, beberapa dari aplikator dan sebagainya. Nah, berikutnya yang kami kritisi juga di sini pembenahan. Karena kita paham bahwa pekerja perempuan, khususnya di dunia sektor industri atau tentang hubungan industrial, banyak sekali kesetaraan kepada kelompok gender maupun kelompok rentan lainnya, itu masih implementasinya sangat minim. Nah, hari ini kami berharap diperkuat dengan regulasi-regulasi yang ada. Termasuk fokus kami, harapan besarnya besok itu adalah bagaimana bagi para pekerja perempuan, khususnya di sektor industri yang menengah ke atas, pada saat terjadi PHK besar-besaran ya, ataupun PHK massal, kami masih melihat ada kecenderungan di mana perempuan yang dinomorsatukan untuk boleh dikatakan di PHK. Walaupun mungkin ini datanya tidak begitu pasti ya, namun kami melihat ada tren ke arah sana. Nah, harapannya bahwa pekerja perempuan yang hari ini mendapatkan pelindungan, tapi juga mendapatkan tadi peluang-peluang akses yang boleh dikatakan sama dengan yang lainnya. Termasuk juga kelompok rentan disabilitas perempuan khususnya juga diberikan peluang yang besar. Nah, dan di sini mungkin nanti bisa didiskusikan juga bagaimana kita mengantisipasi bahwa May Day ini jangan menjadi momok tiap tahunan. Nah, bagaimana kita melakukan satu kebijakan yang holistik di antara pemerintah, manajemen, termasuk juga para pekerja ini, kolaborasi
seperti apa yang kita harapkan untuk menjawab tantangan hari ini yang sudah disampaikan dua narasumber tadi. Termasuk kita ingat bahwa hari ini Indonesia menjadi sesuatu hal yang akan memberikan kontribusi kepada internasional, ya, tidak hanya di Asia tapi juga internasional. Mengapa? Karena posisi bukan hanya pekerja di kita, tapi lahan-lahan yang lain, termasuk juga kita tahu gig kerja yang informal yang kita katakan gig ini itu akan bisa menjadi tadi jawaban solusi bagi anak-anak Gen Z kita hari ini. Nah, tapi harus dilandasi dengan kebijakan yang kuat seperti itu. Baik, nah kalau begitu ini Gig worker khususnya ya. betul, baik Ibu. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini dan juga tadi catatan-catatan realita tantangan di dunia ketenaga kerjaan dihadapkan dengan perlambatan ekonomi global, saatnya mungkin sekarang kita juga melihat bagaimana peluang untuk implementasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah ataupun sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya ingin ke Pak Rizal lagi. Pak Rizal, kalau kita kembali kepada May Day 2025, kami di sini mencatatkan bahwa Presiden Prabowo kala itu menyampaikan kado kebijakan dengan menyiapkan Satgas PKH untuk memitigasi pemutusan hubungan kerja. Kemudian juga sempat menyinggung terkait dengan kebijakan pajak berkeadilan demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pertanyaannya Pak Rizal, dari May Day 2025 hingga saat ini, apakah ada catatan mungkin terkait dengan apa yang disampaikan dan bagaimana implementasinya sehingga seberapa realistis kita berharap agar kado kebijakan yang ada pada May Day besok benar-benar bisa didorong untuk benar-benar dilakukan secara konkret. Bagaimana? Ya, yang pasti ada isunya terkait dengan gelombang PHK, saya kira ya. Jadi PHK itu memang kalau tadi dilihat dari angkanya kan memang bisa diredam gitu ya. Tingkat penganggurannya juga bisa diredam. Tapi yang paling penting adalah bagaimana misalnya isu ini dalam 1 tahun terakhir ini kan memang ada puluhan ribu pekerja gitu ya, terutama di sektor padat karya seperti tekstil ya, alas kaki, kemudian di manufaktur berkaitan dengan ekspor, karena misalnya berkaitan dengan isu dari kebijakan Trump katakanlah gitu ya. Dan ini tentu memang mencerminkan tekanan global lagi-lagi ya, karena ada external issue ya, di mana ada pelambatan permintaan, relokasi industri, sekaligus ya masalah domestik terkait dengan biaya produksi dan daya saing gitu. Jadi memang negara sudah hadir dan coba melakukan itu, tetapi lagi-lagi hal yang paling mengemuka ya terkait dengan hal-hal konkret ya, seperti misalnya Satgas PHK gitu. Ini juga apakah sudah efektif belum gitu ya di dalam menopang dari gelombang PHK dan katakanlah ketidakpastian. Kemudian juga katakanlah berkait dengan subsidi retensi pekerja, termasuk juga perlindungan pekerja gitu ya, jaminan ketenaga kerjaan para pekerja. Termasuk juga saya kira upah real ya, dan juga biaya hidup yang dimana kenaikan upah nominalnya tidak cukup gitu ya untuk mengimbangi inflasi kebutuhan dasar terutama. Bahkan di beberapa perkotaan, katakanlah di Jakarta ya atau di kota-kota besar lainnya, sepertinya inflasi yang katakanlah ya di angka 3,4 sampai 3,5% ya ini tekanannya kuat ya pada konsumsi pangan maupun kebutuhan-kebutuhan lain ya, terutama di dalam mendukung bekerja mereka. Bahkan upah minimum yang dianggap juga belum living wage ya, biaya hidup perkotaan yang semakin meningkat, sewa, transportasi pangan. Bahkan yang menarik lagi sebenarnya di tahun lalu jam kerja yang seharusnya 40 jam itu di angka 49 rata-rata pekerja di Indonesia gitu. Dan ini artinya apa? Produktivitas tenaga kerja kita memang rendah atau upah kita ya relatif tidak memenuhi kebutuhan dasarnya gitu, sehingga ya pekerja harus overtime gitu ya, atau juga harus melakukan pekerjaan tambahan baik di pekerjaannya di kantornya ataupun di luar kantornya gitu. Dan ini
ini di Sakernas itu tercantum itu ya, atau hasil survei dari BPS itu. Dan tentu ini menjadi perhatian gitu ya. Jadi kalau bicara apakah misalnya kita berharap di capaian-capaian di 2025 yang notabene itu juga kado ya di tahun 2025, maka tentu harapannya tidak hanya isu-isu ini kemudian berhasil atau tidak, tetapi justru harus dijawab secara struktural. Apakah tuntutan buruh katakanlah akan lebih keras dan spesifik gitu ya, atau apakah ekspektasi di 2026 ini sebagai kado pemerintah 2026 akan lebih baik, serta risiko tekanan sosial ekonomi yang meningkat. Saya kira seperti tadi saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa justru May Day 2026 ini bukan dimulai dari nol, tetapi akumulasi ketidakpuasan di 2025 yang belum terselesaikan. Mungkin itu sih catatannya. Baik. Nah kalau gitu Prof. Tajudin sebagai seorang akademisi yang sangat memahami terkait dengan persoalan ketenagakerjaan yang ada di tanah air, menurut hemat Anda, bagaimana pemerintah atau langkah-langkah konkretnya yang mungkin bisa disarankan untuk bisa menjawab tantangan ini secara struktural? Karena ini kan tadi seperti kata Pak Rizal, ini merupakan akumulasi dari semua hal yang ada, kompleksitas yang ada. Silakan Prof. Inti kita dalam bernegara ini kan mensejahterakan pekerja kita. Nah itu saya mencoba membuka itu lembaran upah minimum yang kemarin diumumkan itu. Itu saya mencoba rata-rata upah minimum itu di seluruh provinsi itu 3 juta. Hanya ada satu daerah, Jakarta Kota, Jakarta ya, itu 5 juta. Itu pun 5 juta masih di bawah kehidupan layak. Jadi menurut hemat saya, kita bicara apapun tanpa memperbaiki upah minimum ini di atas kebutuhan hidup layak, itu ya pekerja kita tetap akan miskin. Bagaimana cara mengatasi ini? Ini salah satu hal yang menurut hemat saya sampai sekarang dari dulu sampai sekarang belum terpecahkan. Masalah upah ini. Makanya itu tadi saya coba buka itu datanya. Dari sekian provinsi, itu hanya ada 3 yang upah minimumnya 4 juta, itu pun masih di bawah kebutuhan hidup layak. Jakarta 5 juta yang tertinggi di seluruh Indonesia, itu pun masih di bawah kebutuhan hidup layak. Bagaimana kita bicara tentang mensejahterakan buruh kalau kebijakan upah masih seperti itu? Maka menurut hemat saya, kalau bisa di dalam May Day ini, itu bisa dicarikan jalan keluar. Apa caranya? Mungkin kalau menaikkan upah secara menyeluruh itu tidak mungkin. Mungkin ada butuh insentif ataupun apa yang dapat dilakukan pemerintah agar upah itu meningkat dengan harapan daya beli meningkat dan kemudian akan berpengaruh kepada secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau upah ini belum disinggung dan belum diperhatikan dengan baik, apa mau kita bicara tentang sejahtera? Karena sebagian besar ini provinsi loh, ya di bawah berapa provinsi itu cuma 2 juta sekian. Hanya 4 provinsi ada 4 juta dan 1 provinsi 5 juta. Baik, Prof. Tajudin masih bersama kami? Baik, mohon maaf pemirsa, seperti kami mengalami kendala komunikasi terkait dengan sinyal yang terputus. Kita akan coba perbaiki. Saya akan ke Bu Erlinda. Bu Erlinda, tadi sudah sangat jelas pemaparan dari Pak Rizal, kemudian juga dari Prof. Tajudin. Untuk kompleksitas masalah yang ada di dunia ketenagakerjaan memang kembali kepada dasarnya, kepada niat baiknya, yakni ini mensejahterakan para buruh dan juga para pekerja di tanah air. Nah, tapi kalau dari sisi perempuan lagi, Bu, kita melihat ya, khusus untuk perempuan, belakangan ini kita melihat ada informasi-informasi dan juga menggambarkan bahwa betapa sangat kompleks pekerja perempuan ini. Ada beban domestik dan juga beban tuntutan profesional. Nah, untuk perempuan sendiri, apakah menurut Anda regulasi yang ada saat ini sudah cukup berpihak kepada para pekerja perempuan atau mungkin ada sentimen tertentu mungkin yang harus diperhatikan? Ya, apa yang tadi sudah disampaikan Prof. Tajudin, Pak Rizal tuh memang ada kaitan juga ya dengan bagaimana pekerja perempuan jumlah total hari ini cukup besar juga. Ya, semua jika ingin tadi mendapatkan perlindungan secara komprehensif dan utuh, berkelanjutan, berawal dari kebijakan dulu. Sangat betul sekali, regulasi itu harus kuat. Kita tahu hari ini kita masih menunggu momentum di mana Undang-Undang Ketenagakerjaan hari ini kita masih revisi ya.
Termasuk juga kabel terindah kemarin juga sudah sudah ada bagaimana MK terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan otomatis juga dengan peraturan pemerintahnya. Perempuan pada posisi hari ini betul sekali bagaimana tanggung jawab, beban domestik dan sebagainya, termasuk juga pada saat mereka ada di pekerjaan juga mengalami hal yang mungkin berkali-kali lipat dibanding yang lainnya. Tidak menyampingkan terkait misalnya perempuan, laki-laki lebih ada yang diuntungkan. Tapi fakta di sini adalah yang pertama pada saat mereka misalnya kita tahu udah ada undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, kita bersyukur ada cuti melahirkan, cuti hamil dan sebagainya. Tapi bukan di situ saja. Kita paham berkaca beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, banyak sekali pekerja perempuan ini mengalami kekerasan seksual atau tindak pidana seksual ya, Baik. TPKS dan sebagainya. Nah, ini pun juga menjadi beban yang luar biasa. Belum lagi kami mendapatkan laporan di mana banyak sekali pekerja-pekerja perempuan ini tidak mendapatkan upah yang layak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Tajudin juga menjadi postur yang highlight beliau, ya kan. Tapi sekali lagi kami di sini sedikit keluar dari apa yang saya bahas soal perempuan. Kami melihatnya jika kita lihat bagaimana skema dari pengupahan tiap tahun menjadi polemik, kami berharap ada skema yang agile, yang betul-betul bisa mengadopsi semuanya ya. Kita juga prihatin, hari ini semua mahal, hari ini juga banyak hal yang tidak bisa diberikan kepada mereka kelompok-kelompok yang sangat miskin ataupun miskin ekstrim begitu. Nah, kenapa tidak kita bangun skema yang namanya pengupahan itu paling tidak 3 tahun. Sehingga pada saat 3 tahun ini betul-betul bisa memberikan perlindungan yang utuh kepada para pekerja. Nah, berikutnya juga kami berharap insentif. Insentif di sini kami juga berharap tidak hanya kepada kelompok-kelompok rentan biasa, tapi juga seperti perempuan saya pekerja kepala rumah tangga. Nah, ini kan mereka punya beban yang double-double. Nah, di sini juga kami berharap dukungan insentif itu ada. Dan sedikit menyinggung terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Rizal ya, Satgas PHK di sini, kami menitik beratkan juga beberapa hal penting bahwa bagaimana nanti peran pemerintah. Nah, misalnya Satgas itu ada, di situ diperkuat dengan tadi dukungan AI ataupun dukungan IT yang kuat. Baik. Artinya punya dashboard, di mana dashboard itu ada lampu hijau, kuning, merah terhadap perusahaan-perusahaan. Nah, tidak hanya itu saja, tapi pada saat memang terjadi perusahaan itu betul-betul harus ada PHK. Nah, itu bagaimana memperkuat basis-basis bantalan-bantalan yang paket-paket tadi. Ya. Di mana misalnya kelompok yang mana itu nanti mendapatkan pembukaan lagi untuk alternatif bekerja. Baik. Atau jika misalnya mereka tidak bisa bekerja ke tempat yang lebih baik, itu dibuka misalnya yang hari ini yang tadi kami sampaikan gig worker tadi, ya kan? Ya. Hari ini kita punya namanya bekerja sebagai affiliate atau influencer terhadap apa yang mana, nah itu diberikan. Termasuk juga kami yakin pekerjaan padat karya hari ini, jika membangun sesuatu hal, baik itu di daerah 3T maupun perkotaan, itu masih bisa dilakukan. Sehingga penyerapan tenaga kerja yang terbuka ini bisa optimal dan membuka lahan pekerjaan yang di sektor bukan hubungan industrial itu pun juga terbuka lebar. Dan kita maksimalkan yang namanya hari ini ada 2 skema juga nih. Ya. Baik itu magang nasional maupun tadi vokasi nasional. Nah, ini yang menurut kami harus bisa ditangkap oleh seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat kita. Baik. Namun sekali lagi pendampingan terhadap tadi, bagaimana mereka bisa mengakses itu. Begitu Mbak. Hari ini kan kita punya skema-skema tersebut ya. Betul. Tapi banyak masyarakat tidak bisa mendapatkan karena tidak paham bagaimana cara mengaksesnya. Ya, Nah, belum ini yang mungkin terinformasi. dukungan pendampingan ini juga butuh. Baik. Kalau gitu untuk melengkapi dan juga kita berharap May Day 2026 ini tidak hanya sekedar menjadi seremonial atau kegiatan simbolik saja, Pak Rizal, apakah ada mungkin indikator ataupun terkait dengan checklist yang publik bisa melihat seserius apa sebenarnya pemerintah ini berpihak kepada para pekerja, para kaum buruh dari waktu ke waktu dengan semua kompleksitas dan juga menjalankan program-program yang sudah ada agar tepat sasaran?
Ya, tentu kalau kita bicara efektivitas gitu ya dari kado ini atau juga dari kebijakan nanti gitu ya, tentu mesti clear ya indikator-indikator itu. Jadi katakanlah bagaimana terkait dengan upah gitu, bagaimana terkait dengan perlindungan tenaga kerja, bagaimana buffer terhadap bantalan consumption ya, di mana saat ini memang situasinya sedang tidak positif tinggi atau juga pertumbuhan konsumsinya sedang melambat gitu. Dan tentu ini menjadi sangat krusial. Bahkan tenaga kerja kan atau pekerja akan menunggu ya kepastian itu. Contoh misalnya dari kuantitas kerja mestinya ke kualitas, katakanlah gitu. Kemudian juga dari upah nominal ke upah real. Dan juga perlindungan formal ya itu juga terutama katakanlah di inklusi pekerja yang tadi gig ekonomi yang notabene itu juga harus dinaikkan levelnya, katakanlah. Karena itu dalam bentuk misalnya kemitraan atau dari sisi profesionalnya ya itu juga penting. Dan yang lagi penting itu adalah ukuran-ukuran ini harus betul-betul bisa terukur gitu ya, dan bisa dikuantifikasikan dan terbayang oleh para pekerja. Jangan sampai nanti kebijakan ini loose lagi gitu ya, yang kemudian makna dan juga efektivitasnya menjadi tidak optimal. Artinya apa? Katakanlah ada satgas mitigasi PHK katakanlah ya. Dalam konteks ke depan dia sangat berguna ya, atau sangat bermanfaat sebagai sistem peringatan dini yang tidak boleh menjadi pemadaman kebakaran setelah PHK terjadi gitu. Katakanlah data Kemnaker sendiri katakanlah hampir 88.500 pekerja terkena PHK sepanjang 2025. Baik. Ya, konsentrasi besarnya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten katakanlah gitu ya. Sehingga masalah PHK itu bukan hanya hubungan industrial katakanlah, tapi juga berkaitan dengan perbaikan daya saing. Nah, hal-hal seperti ini saya kira akan menjadi sangat penting dan terukur gitu ya, secara kuantitatif ya, supaya tidak terjadi lagi di tahun 2026. Saya kira itu sih, Mbak. Baik. Kita harapkan apa yang menjadi diskusi kita benar-benar menjadi atensi juga dari pemerintah ya. Dan semoga kado kebijakannya tidak jauh dari apa yang kita harapkan tadi. Terima kasih untuk diskusi sangat menarik. Pak Rizal, Prof. Tajudin dan juga Bu Erlinda. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih.